perempuan-perempuan ini juga seperti itu. Mereka tidak tahu siapa yang gulingkan batu, saudara, tapi mereka tetap jalan. Mereka tidak berhenti di jalan, mereka tidak stagnan, tetap maju. Kita harus seperti itu. Amin, saudara. Meskipun sekarang kita lagi bergumul tentang sesuatu dalam hidup kita, Tuhan belum jawab. Saya juga sedang bergumul. Belum ada titik terang, tapi itu tidak membuat saya berhenti. Tetap berjalan, karena saya tahu Tuhan pasti campur tangan. Masalah apa yang kita hadapi dalam hidup ini? Tidak ada masalah yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kata kuncinya di situ ada pada kalimat dalam Dia, dalam Yesus. Kalau kita tidak di dalam Yesus, kita tidak kuat tanggung segala persoalan. Kita tidak bisa tanggung sendiri, saudara. Tapi kalau kita di dalam Yesus, Dia pasti tolong kita. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Poin yang kedua adalah selalu ada jalan terbuka bagi orang yang mengasihinya. Amin, saudara. Poin yang pertama tadi saya bilang bahwa perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain sangat mengasihi Yesus. Dan bukti kasih dan cinta mereka siapkan rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Itu poin yang pertama. Tapi masuk poin yang kedua, saudara. Selalu ada jalan terbuka bagi orang yang mengasihi Yesus. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena di ayat 3 dan ayat yang keempat itu ada kendala. Amin, saudara. Ada kendala, ada sedikit masalah bagi perempuan-perempuan ini. Benar, saudara. Mereka sudah membeli rempah-rempah, mereka sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Tapi masalahnya, saudara, siapa yang menggulingkan batu tersebut? Itu menjadi problem utamanya, saudara. Siapa yang menggulingkan batu tersebut? Tidak ada gunanya. Kita siap rempah-rempah, ya. Kita sudah beli segala sesuatu, siapkan segala sesuatu untuk kita persembahkan kepada Yesus yang terbaik. Tapi persoalannya, ini batu nih lagi tertutup. Siapa yang bisa menggulingkan batu tersebut? Karena tenaga dari perempuan-perempuan ini, saudara, tidak bisa menggulingkan batu tersebut. Dalam perjalanan mereka berdiskusi tentang itu. Dalam pembicaraan mereka, oke, kita sudah siapkan yang terbaik. Tapi siapa yang menggulingkan batu ini? Tapi saudara perhatikan baik-baik, bahwa selalu ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang punya niat yang tulus. Selalu ada jalan terbuka bagi orang-orang yang punya motivasi yang benar. Selalu ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang mengasihi Yesus. Amin, saudara. Jalan terbuka. Waktu mereka sampai di sana, saudara, mereka sampai di kubur Yesus, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kubur itu sudah terbuka. Dan menarik, saudara, bahwa meskipun mereka tidak tahu siapa yang akan menggulingkan batu tersebut, tapi itu tidak membuat mereka menyerah dan berhenti di jalan atau stagnan. Mereka tetap maju dengan iman percaya. Mereka tidak tahu sama sekali siapa yang gulingkan batu itu. Mereka cuma berjalan dengan iman percaya. Mereka cuma berjalan dengan satu kasih atau cinta yang luar biasa kepada Yesus. Itu niat yang baik. Dan jalan itu terbuka, saudara. Pintu kubur itu terbuka. Dan kita tahu ya, yang menggulingkan batu kubur itu, bagian paralelnya, itu malaikat yang menggulingkan batu tersebut. Matius pasal yang ke-28, saudara baca di situ. Malaikat yang menggulingkan batu tersebut, saudara. Berapa banyak kita yang perlu belajar dari perempuan-perempuan ini, saudara. Kita seringkali menyerah di tengah jalan, amin. Kita menyerah di tengah jalan hanya karena doa kita belum dijawab. Belum ada titik terang dalam setiap doa-doa kita. Kita tidak berani mencoba, kita tidak mau maju, saudara-saudara. Kadang-kadang kita begitu. Kita tunggu ada bukti dulu, doa saya dijawab dulu, baru saya mau maju. Nah, kita orang Kristen tidak boleh begitu. Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu kan sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya. Itu iman. Perempuan-perempuan ini juga seperti itu. Mereka tidak tahu siapa yang gulingkan batu, saudara-saudara, tapi mereka tetap jalan. Mereka tidak berhenti di jalan, mereka tidak stagnan, tetap maju. Kita harus seperti itu. Amin, saudara. Meskipun sekarang kita lagi bergumul tentang sesuatu dalam hidup kita, Tuhan belum jawab. Saya juga sedang bergumul. Belum ada titik terang, tapi itu tidak membuat saya berhenti. Tetap berjalan, karena saya tahu pasti batu itu akan terguling. Karena Tuhan pasti campur tangan. Amin, saudara. Masalah apa yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara? Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada masalah yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada. Tidak ada masalah yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Amin.
Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kuncinya di situ ada pada kalimat dalam Dia, dalam Yesus. Kalau kita tidak di dalam Yesus, kita tidak kuat tanggung segala persoalan. Kita tidak bisa tanggung sendiri, saudara. Tapi kalau kita di dalam Yesus, Dia pasti tolong kita. Itu kabar terbaiknya untuk saya dan saudara. Jadi tidak perlu takut, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Mereka bingung siapa yang akan menggulingkan batu tersebut, saudara. Tapi Tuhan buka jalan bagi mereka, saudara. Atau selalu ada jalan yang terbuka bagi orang yang mengasihi Dia, atau orang-orang yang punya niat yang tulus, saudara. Dan kita tahu seturut Matius 28 ayat 2 dan 3, terjadi gempa bumi yang hebat, lalu malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Malaikat yang menggulingkan. Tuhan tuh tahu loh, saudara-saudara, kita ini sedang ada dalam persoalan hidup kita. Tuhan tahu, bukan Dia tidak tahu. Hanya saja kadang-kadang Dia membiarkan kita untuk saudara, belajar dewasa begitu. Jangan gampang minta sedikit Tuhan jawab, minta sedikit Tuhan jawab. Kan seperti bayi, seperti anak-anak. Kadang-kadang Tuhan tuh mau uji kita, bawa kita ke level yang lebih tinggi. Kalau saya menunda jawaban doa, bagaimana? Kita tetap cinta Tuhan ataukah meninggalkan Tuhan? Tetap cinta Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Tetap maju, karena selalu ada jalan terbuka bagi orang-orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati. Selalu ada jalan terbuka bagi orang-orang yang punya niat atau motivasi yang tulus, yang benar. Selalu ada jalan.